Akhirnya yasinan dan salawatan tadi yang lebih diutamakan antara yasinan dan salawatan, salawatan yang lebih utama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, ditetapkan iman, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun antum berada. Dalam setiap amalan pasti ada kelebihan-kelebihan. Dalam setiap amalan pasti ada ujiannya. Dalam setiap amalan pasti ada hal-hal yang boleh kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan atau kita langgar. Pada sore hari ini insya Allah saya akan membahas tentang amalan salawat Jibril, khusus tentang kedahsyatannya saja, dan ini pun yang pernah saya alami. Adapun kedahsyatan daripada salawat, terutama salawat Jibril dan juga salawat pada umumnya, pernah di suatu ketika waktu itu di kampung mengadakan yasinan. Yasinan itu seperti ini, kita mengumpul beberapa orang, terus setelah sholat isya terus membaca yasin, tahlil, doa haul biasanya itu di kampung-kampung seperti itu. Terus di kampung itu juga ada yang namanya grup Maulid Al-Habsyi. Nah, entah kenapa waktu itu ada 2 orang ulama, 2 orang yang cukup pengetahuannya itu membahas tentang mana yang lebih utama, yasinan, terus yang kedua maulidan atau salawatan. Nah, karena waktu itu tuh yang punya rumah itu maunya yasinan dulu baru salawatan. Terus sebagian yang dari rumah itu juga maunya salawatan dulu baru yasinan. Nah, sedangkan yang datang kalau keduanya berarti lumayan lama. Jadi mana yang lebih diutamakan antara yasinan dengan salawatan? Setelah masing-masing mengeluarkan dalil, akhirnya yasinan dan salawatan tadi yang lebih diutamakan antara yasinan dan salawatan yang lebih utama dulu setelah rembuk tadi. Dan yasinan waktu itu tidak dilaksanakan, artinya di lain waktu. Kenapa? Karena kalau yasinan plus selawatan
nantinya terlalu malam, bisa sampai jam 11 malam, kan kasihan yang jauh-jauh. Selain itu, dahsyatnya salawat itu amalan yang utama, yang mana Allah sendiri yang membalas dan sudah barang tentu pasti diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau salat, kita melaksanakan salat, itu kita belum tahu tuh berapa kadarnya pahala kita diterima atau enggak. Terus puasa, kita belum tahu tuh. Makanya orang sholat jangan terlalu sombong, aku melaksanakan sholat ini. Jangan seperti itu. Terus puasa, belum tahu tuh orang yang puasa itu diterima atau tidak. Orang berzakat, belum tahu. Orang yang naik haji, belum tentu tuh diterima atau tidak. Bisa jadi mabrur, alhamdulillah, bisa jadi mardud. Nah, kalau salawat ya sudah pasti. Tapi di sini jangan salah, ada orang karena sudah pasti salawat, maka salawat aja, ndak yang lain, ndak berzakat, ndak melakukan puasa, tidak sholat, itu salah juga. Kalau saya ibaratkan, kita dikasih bangunan mewah, tapi kita tidak sholat, tidak ada kuncinya untuk membuka di situ. Kita cuma bisa melihat, tapi tidak bisa masuk menurut saya. Selain itu, dahsyatnya salawat itu, apabila kita bersalawat bisa dipastikan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Dahsyatnya salawat itu. Karena salawat itu menarik rezeki, menarik magnetnya. Terus ada yang bilang, Ustadz, apakah tidak salah? Kan sebenarnya Rasulullah SAW itu miskin, Ustadz. Kenapa yang kita umatnya ini apabila bersalawat pengen kaya, segala macam? Jawaban saya seperti ini. Sudah baca sejarah tidak mengatakan Rasulullah SAW itu miskin? Coba berapa mahar Rasulullah ketika nikah? Coba dicek kembali. Apakah 1 juta, 2 juta, 10 juta? Tidak. Coba dicek kembali. Mahal. Masih berani? Coba dicek cerita Rasulullah menikahi Siti Hadijah pakai onta. Berapa harga onta sekarang? Enggak sama seperti sapi, apalagi kambing. Saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun antum berada. Setelah itu, dahsyatnya salawat itu lagi di akhirat, itu kita mendapatkan syafaat yang mana kalau amalan antum itu tidak akan mampu untuk masuk surga, yakin. Karena apa tadi? Karena amalan kita itu bisa diterima, bisa ditolak. Tapi kalau dengan adanya syafaat, nah bisa langsung dimasukkan ke dalam surga, bisa bersama-sama Rasulullah di akhirat. Apa tidak dahsyat itu? Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Dalam hidup itu ya, itu yang dicari. Gini Ustaz, saya mau bahagia di dunia, di akhirat saja. Di dunia walaupun tidak apa-apa, salah juga. Kalau ada tawaran mau bahagia di dunia, mau bahagia di akhirat, kenapa milih di akhirat saja? Dunia pun ikut. Jangan salah. Nah, coba. Karena sudah mendapat sekarang, sudah pengetahuan tentang dahsyatnya salawat, mulai sekarang bismillahirrahmanirrahim, bersalawatlah 1000 kali minimal dalam satu hari. Rasakan kenikmatan, rasakan ketenangan jiwa, rasakan keberkahan yang kita dapat, dan rasakan nanti di akhirat
kebahagiaan ketika mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Salah khilaf mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.